Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua sempat bertemu meskipun hanya secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, salah satu etika Zoom meeting adalah ketika yang berbicara itu diizinkan untuk membawa masker. Ini maknanya apa? Dalam rangka untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kemudian kedua, untuk mengenal bahwa yang bicara ini siapa. Nah, kebetulan yang berbicara saat ini adalah Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, dan ternyata orangnya berkumis. Gitu. Nah, kalau saya tetap menggunakan masker, mungkin bapak-bapak ibu yang belum pernah masuk Batangkaluku, mungkin belum mengenal siapa saya sesungguhnya. Bapak ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, terkait dengan pelatihan yang kita buka pada hari ini, yaitu pelatihan jamur tiram. Jamur tiram ini merupakan salah satu komunitas hortikultura yang memiliki nilai bisnis yang sangat menggiurkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena jamur tiram ini permintaan produk oleh masyarakat Indonesia cukup tinggi. Apalagi di masa pandemi COVID ini permintaan cukup tinggi. Namun yang berdasarkan statistik bahwa produksi jamur tiram di Indonesia ini baru sekitar 33 ton per tahun. Ini masih sangat masih sangat sedikit dari yang dibutuhkan masyarakat kita. Salah satu contoh testimoni dari petani Terawan, yaitu Pak Puding, setiap harinya itu dibutuhkan 100 kilo, tapi dia hanya memproduksi 30 kilo. Kemudian teman kita juga di Tabanan juga seperti itu. Bahkan masa pandemi COVID ini juga permintaan cukup meningkat. Karena jamur tiram ini memang selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, kemudian juga memiliki nilai manfaat bagi kesehatan yang sangat bagus. Salah satunya adalah meningkatkan imun, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, inilah yang mendorong konsumen saat ini itu banyak-banyak mengkonsumsi jamur. Karena diyakini bahwa dengan mengkonsumsi jamur, imunitas tubuhnya meningkat. Nah, sehingga ini peluang bagi Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk mengembangkan jamur tiram di daerah atau wilayah kerja masing-masing Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudara penyuluh yang saya banggakan, memang saat ini kita banyak diperhadapkan oleh permasalahan-permasalahan dengan adanya COVID, sehingga kita tidak bisa mengikuti pelatihan-pelatihan secara konvensional, pelatihan-pelatihan offline, yang biasanya Bapak Ibu datang di Balai Pelatihan Batangkaluku untuk belajar, akan tetapi dengan pandemi COVID ini, kita tidak berhenti belajar, kita tetap belajar meskipun hanya secara virtual. Dengan demikian, kita selalu belajar dan belajar. Karena mungkin Bapak Ibu pernah membaca satu slogan di Batangkaluku bahwa ketika kita berhenti belajar, maka kita adalah pemilik masa lalu. Akan tetapi kalau kita ingin menjadi pemilik masa depan, maka jangan pernah berhenti belajar. Oleh karena itu, mari kita belajar dan belajar terus. Kemudian kehadiran penyuluh pertanian dalam mengikuti pelatihan ini diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini betul-betul itu nanti materi pelatihan ini disampaikan kepada end user, kepada pelaku utama maupun pelaku usaha di lapangan. Jangan lagi terulang statement Pak Sekjen di beberapa tahun yang lalu menyampaikan bahwa seringkali materi pelatihan itu mandek di pipa. Artinya ketika peserta pelatihan itu kembali dari balai pelatihan, ilmu itu tidak disampaikan kepada end user. Jadi dia hanya mandek pada peserta pelatihan. Dia hanya diketahui
oleh peserta pelatihan. Kalau kebetulan yang datang pelatihan itu adalah penyuluh, ilmunya hanya diketahui oleh penyuluh, akan tetapi tidak disampaikan kepada petani, bahkan tidak dilaksanakan oleh petani sebagai pelaku utama dan pelaku di lapangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, kami berharap setelah mengikuti pelatihan ini nantinya itu dengan segera disampaikan kepada para pelaku utama, pelaku di lapangan, sehingga ilmu itu tidak mandek. Ilmu itu tidak mandek di pipa, terus mengkusur sampai di lahan. Artinya itu mengkusur kepada industri. Ilmu itu dimanfaatkan di lapangan. Ini Bapak Ibu harapan kita, semoga pertanian semakin maju, pertanian semakin modern, semakin mandiri. Dan tentunya kita berharap produksi yang kita hasilkan nanti ini selain produksinya meningkat, selain volumenya banyak, juga jangan lupa kualitasnya harus lebih baik. Karena bagaimanapun produksi kita tinggi, tapi kualitasnya rendah, itu mungkin juga nanti harganya akan rendah. Nah, salah satu tujuan pembangunan pertanian yang sekarang ini adalah pertama, itu adalah meningkatkan produksi, dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas, dan yang ketiga adalah kontinuitasnya. Nah, jangan sampai kita sudah punya relasi lapangan, tapi berhenti lagi berproduksi. Nah, ini yang kadang-kadang kala usaha kita mandek, ketika permintaan sudah mulai banyak, tapi produksi kita berhenti. Oleh karena itu nantinya, nah jamur ini akan dikembangkan oleh Bapak Ibu semuanya, betul-betul itu menjamin kualitasnya dan kontinuitasnya. Tidak hanya produksinya kita capai, tapi kualitas dan kontinuitasnya itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, saya berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini betul-betul serius untuk mengikuti pelatihan ini. Semoga pelatihan ini memberi manfaat kepada Bapak Ibu semuanya, terutama kepada pelaku-pelaku utama di lapangan. Selamat mengikuti pelatihan ini, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.